saya dikasih kesempatan ya mengisi waktu untuk memaparkan ya sama-sama belajar tentang salah satu teknik pembelajaran daring ya, dalam jaringan yang saat ini sangat sangat dibutuhkan. Ya, ya sebelumnya terima kasih pada Dewi yang sudah membimbing dan juga renggangannya. Kemudian saat ini saya tidak berdiri sendiri. Jadi ada Pak Cecep selaku moderator dan kami selaku host. Terima kasih sebelumnya sudah bekerja sama. Kemudian juga yang sama ya sudah menjelaskan kepada Allah SWT telah memberikan kita semua ini ya, yang kita ketahui bahwa saat ini Indonesia pada umumnya itu lagi terkena wabah ya, wabah pandemi corona 19 virus. Ya, tersirat pesan ya bahwa di luar sana di negara Wuhan saja 4 bulan. Setelah hitung-hitung di Indonesia kalau hitungan matematika sampai bulan Mei ya, mudah cepat normal kembali ya. Dan itu pas waktunya pergiliran bulan ke bulan Ramadan, musim Ramadan. Yang mudah-mudahan kita berdoa supaya wabah yang saat ini terjadi itu bisa normal kembali. Kemudian yang kedua tadi saya sudah dijelaskan dan dipaparkan oleh Pak Cecep. Terus saat ini saya akan coba memaparkan salah satu aplikasi ya, aplikasi dari Google, salah satu fasilitas yang bisa memungkinkan kita melakukan pembelajaran jauh ya. Di sini bahwa kita ketahui bahwa tiap sekolah sudah sedikit meninggalkan untuk konteks pembelajaran klasikal ya seperti yang biasa kita lakukan karena adanya wabah seperti ini, dan kita diharuskan atau diwajibkan menaati aturan dari pemerintah untuk tetap stay di rumah, di rumah. Tapi di luar itu kita tidak melepaskan tugas kita selaku pengajar atau yang lain. Kita harus bisa berinteraksi dengan sebaliknya. Nah, di sini saya akan coba memaparkan PowerPoint-nya, ya PowerPoint-nya. Dan bisa terlihat sebelumnya suara saya jelas nggak ya? Pak Cecep? Jelas. Oke, jelas. Ada nggak PowerPoint-nya di sini, Bu? Atau Bapak Cecep? Sudah muncul. Yang di handphone ada nggak? Ada ya? Oke, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja Bapak Ibu ya. Di sini untuk judulnya sengaja saya ambil ya. Judulnya kemanfaatan dalam pembelajaran ya. Jadi pembelajaran tidak identik dengan ceramah atau yang lain sebagainya ya. Dan saat ini sudah sangat memungkinkan kita sudah melakukan pembelajaran jarak jauh. Syarat bahwa fasilitas yang ada di pemancar atau penerima itu sudah menunjang ya, seperti gadgetnya atau mungkin jaringannya. Nah, kemudian juga sebelum kita masuk ke paparan yang pertama, ya, bahwa hari ini bertepatan dengan tanggal 21 April 2020 ya. Saya memperingati Hari Kartini, itu saya memasukkan satu pesan, ini diambil dari 1 menit yang lalu, saya menulisnya banyak hal yang bisa menunjukkan. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menyatukan adalah sikapmu sendiri. Ya, jadi intinya bahwa permasalahan itu punya diri sendiri. Kemudian RA Kartini ini satu sosok pejuang ya, yang mengibarkan emansipasi wanita. Ya. Untuk ini di grup di sini ada bapak-bapak dan ibunya yang mudah-mudahan depannya bisa lebih berkembang dari yang sebelumnya. Gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat di saya yang disebutkan, saya tidak akan coba memaparkan lagi, kita masuk saja. Nah, untuk paparan di aplikasi yang saya buat, di sini hanya kita batasi saja. Yang pertama, kita membuat kelas online-nya, atau Google Classroom, aplikasi yang digunakan. Setelah itu yang kedua, materi, memasukkan materi. Kemudian yang ketiga, kita bisa membuat quiz. Yang keempat,
gimana sih caranya siswa itu mengakses kelasnya ya, atau mengerjakan tugasnya kalau sebagainya. Tapi sebetulnya untuk Google Classroom ini aplikasi salah satunya ya dari beberapa aplikasi yang sudah disediakan banyak di internet. Ada ruang guru atau ada mau belajar atau yang sebagainya. Kita teruskan. Ya, yang pertama, sudah saja kenapa saya mengambil Google Classroom. Ya. Karena ini ada perintah harusnya juga dari instansi yang bekerja ya. Ada pelatihannya, kita menggunakan Google Classroom. Belakangnya apa? Belakangnya sangat mudah, sangat praktis ya. Kemudian siswa juga dapat akses dimanapun, bisa di laptop, bisa di gadget yang lainnya, di handphone atau yang lainnya, yang berbasis jaringan. Nah, yang pertama, mudah kita cuma tinggal buka saja di laptop kita browser ya, bisa Google Chrome, bisa internet lainnya. Kita coba masukkan alamat di www.google.com. Enter. Setelah itu kita coba masukkan akun. Ya. Jadi syarat pertama kita harus punya akun Google tersebut. Juga namanya sigit81@gmail.com. Nah, setelah itu kita ketikkan di sana, kita enter. Biasa ada permintaan untuk memasukkan kata sandi. Kata sandinya, ya saya masukkan sendiri. Kemudian setelah selesai, baru kita klik berikutnya. Dan otomatis nanti kita bisa masuk ke akun yang kita punya di google.com. Seperti itu. Untuk paparannya terasa terlalu cepat atau tidak? Lambat? Atau bisa Sudah diikuti cukup, tidak? Mas Sigit. Oke ya, kita teruskan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya coba teruskan. Setelah kita bisa masuk ke Google ya, dengan akun kita sendiri, kita mencoba untuk akses Classroom. Classroom ini, saya bilang tadi bisa diakses melalui komputer atau mungkin di handphone. Kita bisa masuk ke Google Play Store, kita cari Classroom, kita install. Kalau di laptop lebih luasa lagi, ya, lebih mudah. Di sini kita tinggal klik saja lock titik di bagian kanan atas, ya biasanya ada di bagian kanan atas itu titik jumlahnya ada sekian ya. Nah, ada misalkan ada 9. Kita klik itu nanti muncul beberapa fasilitas sudah disediakan oleh Google. Ya, di sana salah satunya ada Google Classroom, kita pilih. Atau bisa aja kita langsung mengetikkan linknya ya di taskbar di atas, kita klik saja classroom.google.com. Nanti otomatis sama aja kita masuk ke fasilitas yang sudah disediakan namanya Google Classroom. Itu caranya berakses Classroom. Kita teruskan untuk selanjutnya. Nah, ya, ini kita coba contoh saya sendiri ya, saya guru produktif yang di audio video. Hanya saja ya kekurangan juga ya kalau kita belajar dari menggunakan aplikasi. Namanya SMK kan secara jelas di sana tertulis skala 100 itu 75% praktek, selebihnya teori. Jadi namanya praktek sedikitnya bisa terbantu oleh media pembelajaran yang sudah disediakan oleh Google, ya ada Google Classroom, hanya untuk prakteknya itu tidak maksimal. Kenapa? Karena kita tidak memungkinkan memberikan siswa itu main tampilan video dan sebagainya. Tidak ada proses pembuatan ketampilannya tidak terlihat. Dan saat ini kan tidak memungkinkan bahwa atau tidak dianjurkan siswa itu untuk keluar rumah. Oke ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan bahwa yang pertama kita membuat Classroom, kita klik tanda tambah, di sini ada logo tambah, kemudian nanti ada keterangan buat kelas, nanti silakan dipilih. Setelah itu nanti kita isi nama, kelas, hari, mata pelajaran, ruangan. Ya. Ini disesuaikan dengan kegiatan sehari-hari kita, aktivitas kita mengajar. Itu bebas ya, fleksibel juga. Dan gurunya apakah mau di hari apa pas libur
Tapi kalau saya pribadi kembali oleh tugas ya sesuaikan dengan jam KBM-nya seperti biasa. Ya. Nah setelah itu kita isi, baru kita coba klik buat. Klik buat, kemudian kita teruskan. Mohon maaf, Bapak Ibu ini kelihatan ada tampilan di bawahnya. Oh udah ya. Siap. Kita teruskan Bapak Ibu. Kalau sudah diisi, kita klik terakhir tadi buat, maka muncul satu tampilan yang ada di Classroom kita. Ya. Muncul ada kelasnya, ada waktunya, kemudian ada juga keterangan kode kelas. Ini salah satu kelebihan dari kode Classroom, bahwa kita men-share ya, men-share materi ataupun tugas. Ya. Tidak perlu lagi kita mendata ya beberapa alamat email siswa. Kita hanya tinggal mengirimkan yang namanya kode kelas. Sini ada kode kelas dan berbeda-beda antara kelas satu dan kelas yang lainnya. Contoh di sini ada tulisan kode kelasnya FPHNEVS. Ya. Nah, kita share saja karena ini Classroom saya katakan ini media utamanya. Ya. Nah, kita perlu juga media yang lain tambahan seperti WA, Instagram dan lain untuk sosialisasikan tentang tugas dan materi yang diberikan gitu ya. Kita tinggal mengirimkan kode kelasnya saja. Oke ya. Kemudian seterusnya kalau sudah masuk ke tampilan seperti ini, Bapak Ibu, nah, yang kedua kita coba mengupload materi ya. Jadi bisa diambil dua garis besar ya, dua garis besar dalam Classroom kita. Itu yang pertama materinya, yang kedua soal dan latihan. Jadi ada soal, ada juga materinya. Nah, yang pertama kita coba upload materi. Ya. Kita coba nanti kalau ada waktu kita coba praktekkan. Di sini hanya tampilan PPT saja dan ini tadi malam sudah saya buat, saya sudah saya screenshot sesuai dengan apa yang digunakan ya. Sudah sesuai, tinggal mengikuti saja langkah-langkahnya, insya Allah bisa lancar. Nah, yang pertama kita upload materi ya. Di sini kita klik, kita klik tadi kelasnya, kemudian nanti ada keterangan forum, tugas kelas, anggota, pemulai. Nah, pada saat kita memilih tugas kelas, nanti kita coba klik buat ya, kita tambah tulis buat. Itu ada beberapa item, nah, tugas, pertanyaan, materi, yang lainnya. Dan juga ada keterangan gunakan kembali postingan. Nah, untuk yang terakhir ini gunakan kembali postingan, itu kita bisa copy paste materi dari kelas yang bersangkutan kelas yang lain langsung. Jadi tidak lagi kita mau mengetik ulang seperti itu. Sudah itu kita klik materinya, nanti tampilannya seperti ini. Ini muncul form ya materi. Ini nanti diisi oleh Bapak Ibu sekalian, dari mulai dari judul, kemudian deskripsi ya. Setelah itu nanti kita tambahkan materi ini. Contoh saja kalau saya tuliskan sini satu, misalkan karena tadi saya mencoba kelas RPL, kemudian simulasi digital dan ada HD-nya tentang gelombang kemana itu. Saya kasih judulnya satu gelombang kemana itu. Kemudian deskripsi ini penjelasan ya, penjelasan dari materi yang kita upload, yang akan kita upload tersebut. Dibacalah materi dan referensi berikut dan jawab dan pertanyaan dengan singkat dan tepat. Klik saja materi. Jadi tambahan materinya bisa drive, link, file atau YouTube. Misalkan bentuk datanya itu berupa video. Nah, setelah ini kita semuanya diisi, baru kita dibuat ya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa diikuti sama ya. Kita teruskan. Selanjutnya ya, kita coba misalkan salah satunya mengupload materi itu dengan menggunakan Google Drive. Ya. Kenapa Google Drive? Karena biasanya kalau
tidak ada tulisan Auxiliary back, berarti datanya lebih besar dari yang seharusnya. Caranya kita pilih dari perangkat kita ya, kita klik upload, kemudian ini ada tombol ya, pilih file dari perangkat Anda, kita klik saja, nanti akan akses ke Explorer kita ya, Windows Explorer yang ada di laptop kita atau di handphone, nanti kita cari filenya, setelah ada, setelah ditemukan, kemudian kita coba klik upload yang terakhir. Setelah itu baru nanti akan muncul proses ya, proses pemasukan data materi maksudnya. Nanti ada keterangan selesai, setelah itu baru kita sudah muncul di sini ada nama filenya, file name-nya, baru kita akan upload ya, seperti itu. Nanti otomatis bahwa materinya akan muncul seperti ini tampilannya di bawah. Yang muncul tadi ada klik posting ya di atasnya. Kita lanjutkan. Nah, kalau sudah materinya sudah masuk nih ya ke kelas yang kita buat, saya ingin coba membuat pertanyaan tertulis untuk siswa. Bagaimana caranya? Selanjutnya, ini caranya hampir sama dengan yang tadi kita mengupload materi, hanya yang dipilih itu tugas quiz atau tugas atau pertanyaan ya. Setelah itu kita coba nanti ya, dipilih tugas quiz, nanti kan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk form selanjutnya di sini ada judulnya tugas, silakan diisi aja saja untuk judul kuisnya, misalkan saya kuis 1 nih ya, karena materi pertama ingin tahu berapa pencapaian nilai untuk hari 1, misalkan untuk kuis yang pertama tentang data magnetik. Kemudian setelah itu kita coba di sini juga bisa diisi ya, ini opsional. Di opsional misalkan pilihlah jawaban yang paling tepat di instruksi untuk pertanyaan tertulis yang akan kita berikan ke siswa. Selanjutnya kita klik blank quiz. Ini satu formulir atau form yang disediakan oleh Google. Itu kalau kita klik blank quiznya, maka akan muncul tampilan seperti yang Bapak Ibu lihat ya. Ini ada pertanyaan, ada respon, ada poin. Dan untuk kelebihan dari Google Classroom, kita bisa membuat bermacam-macam bentuk dari pertanyaan. Di sini ada hal yang saya coba itu dalam bentuk pilihan ganda ya. Contoh misalkan jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik, disebut misalkan apa seperti ini. Ini kita isi judul nama kuisnya, kemudian poin jangan lupa kita checklist, kunci jawaban, checklist, ini kasih poinnya 100. Kalau kita klik kunci jawaban, nanti ada tampilan selanjutnya, itu poinnya mau kasih berapa. Kemudian jawabannya itu kita kasih tanda, mau yang paling atas, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima. Ya. Seperti itu. Saya pada saat mengklik kunci jawaban, mengambil jawaban itu frekuensi dengan skor maksimal dalam satu pertanyaan 100. Nah, saya buatnya pertanyaannya jumlahnya 1. Setelah itu dibuat, baru kita klik kirim. Nah, klik kirim. Itu sudah selesai berarti untuk mengupload dari pertanyaan-pertanyaan. Kemudian pertanyaannya gimana caranya siswa untuk akses Classroom yang telah kita buat. Ya, seperti itu. Nah, ini kita perlu dijelaskan kepada siswa ya, tapi cukup mudah dan praktis. Siswa tinggal sama ya untuk akses di Google Classroom-nya dengan cara bisa mengetikkan link di http://classroom.google.com atau dengan cara yang tadi mengklik logo titik ya yang berada di kanan atas kemudian pilih Classroom. Setelah itu nanti klik tanda plus dan nanti ada 2 di sini kan tadi kita pilihnya buat kelas. Kita sekarang kalau siswa memilihnya gabung ke kelas. Nah, pada saat gabung ke kelas biasanya permintaan kode ya, kode kelas. Nah,
Ini yang tadi sudah di-sharekan di WA, yang ke siswa, yang ke UKM, serta kode kelasnya. Nah, setelah itu nanti siswa masukkan kodenya, baru nanti bisa masuk ke tampil kelas tersebut, bisa membaca materi, bisa juga setelah mengerti, kemudian bisa menjawab pertanyaan seperti Bapak Ibu ya. Ini cukup mudah saja, yang mudah-mudahan dengan aplikasi Google Classroom ini pekerjaan kita jadi lebih mudah seperti itu. Untuk kesimpulannya bahwa teknologi pembelajaran bisa digunakan di mana saja dengan fasilitas yang seharusnya diharapkan ada ya, yang berbasis digital, bisa komputer ataupun bisa dari laptop, juga bisa dari handphone, mohon maaf. Kemudian juga Google Classroom ini salah satu aplikasi bisa digunakan dengan pembelajaran daring. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mencoba ya, akan mencoba untuk mempraktekkan saja Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilan google.com ya. Tampilan google.com, kita klik saja. Nah, yang pertama kalau kita ingin membuat atau akses ke Classroom, kita bisa tekan log titik yang ada di sebelah kanan ya. Seperti ini. Nanti kita coba cari nama ataupun simbol dari Classroom. Bapak Ibu bisa melihat tampilan di Tidak terlihat, aplikasi Indexnya? Bapak. Tidak terlihat? Iya, putih tidak ya. layar. Sebentar ya, berarti kalau yang lainnya, Pak Ramdan? Tidak ada, Pak. Tidak ada juga. Kalau PowerPoint tadi ada muncul? PowerPoint ada. PowerPoint coba. tadi ada, Pak. Sekarang tidak ya. ada. Sekarang tidak ada ya. Ya, sekarang tidak ada karena sudah di close. Sekarang muncul di Google. Muncul. Ada ya? Oke. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita akan coba ya mempraktekkan cara mudah ya. Yang pertama tentang aplikasi Google Classroom ini. Yang pertama kita bisa saja google.com. Kemudian kita coba masuk ke fasilitas Classroom-nya. Kita klik log titik ya yang ada di sebelah kanan atas. Di sini kalau kita lihat ada beberapa fasilitas yang sudah pabrikan Google-nya. Salah satunya itu ada yang namanya Classroom. Kita klik saja Classroom-nya. Nah, nanti kita tunggu sebentar saja. Dia akan muncul beberapa kelas yang akan kita buat di akun kita atau yang sudah berjalan juga sudah muncul di sini ya. Nah, kalau sudah masuk ke Classroom, kita coba yang pertama membuat kelas ya. Di sini ada, kita klik saja tombol plus, itu ada gabung ke kelas, ada juga buat kelas. Untuk gabung ke kelas ini diperuntukkan bagi siswa di sekolah ya, di rumah. Nah, kita coba pilih buat kelasnya. Nanti ada keterangan perizinan, kita checklist saja, kemudian kita coba lanjutkan. Nah, ini kan muncul form yang harus kita isi. Misalkan di sini nama kelas wajib kita isi. Contoh, kita coba isi kelas 12 ya. Afi 1 misalkan. Kemudian bagian. Kalau bagian kita coba di sini untuk materi misalkan ya. Materi 1. Mata pelajaran misalkan. Mata pelajarannya saya ajar misalkan rekayasa pengetahuan sistem radio dan televisi. Ini bagian kita rubah-rubah dengan waktu saja. Ya Allah. Misalkan hari saya ngajar Rabu saja. Rabu berarti tanggal 22 April. Sekarang aja ya supaya bisa diakses Selasa.
21 April 2020. Ruangannya ya disesuaikan dengan jadwal mengajar kita ya. Misalkan di ruangan kalau saya D1.2 misalnya sih. Di ruangan D1, 2. Coba klik buat. Gimana Pak Ramdan? Kelihatan sekarang? Suaranya jelas nggak? Suara jelas terlihat. Nah, siap. Untuk suara jelas. Nah, terlihat Ya. sekarang, Pak. Kalau yang di handphone, terlihat nggak tampilan screen dari layar yang digunakan sekarang? Terlihat, Pak. Lihat ya. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian yang muncul kelas kita untuk kelasnya kemudian waktunya tanggal. Nah, ini kode kelas. Kode kelas yang nanti kalau sudah jadi itu akan dikirimkan ke siswa. Kayak nampak untuk tema dari ini bisa dirubah ya tema dari kelasnya. Bisa umum, sejarah lain sebagainya. Bisa paling ke bawah. Hingga ini macam-macam. Berubah. Nah, kita pilih pilih tema kelas. Nah, ini sudah berubah. Ya. Oke. Selanjutnya kita coba buat atau upload materi ya. Kita pilih tugas kelas, kita buat, di sini ada beberapa macam. Contoh saja di sini materi, kita kliknya. Ini dia materinya. Judulnya, misalkan tadi kita coba elektromagnetik. Ya. Deskripsinya ini penjelasan dari materi. Nah, maksudnya apa yang akan dideskripsikan dari materi tersebut atau perintah kita kepada siswa. Misalkan bacalah dengan cepat. Oke. Setelah itu kita coba tambahkan file link ke Google Drive ya. Contoh saya ambil file saja ya. Nanti ada jangan yang muncul seperti ini, kita pilih file dari perangkat Anda. Kita coba mencari materinya tentang gelombang. Nah, ini frekuensi dan propagasi ya. Kita tunggu sebentar saja. Sebelumnya ini sudah muncul, baru kita klik upload dulu ya. Nanti ada interval pengisian materi dan otomatis materi sudah muncul di sini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang sebelah kanan, tampilan sebelah kanan ini bisa kita isi ya. Nih. Ini peruntukan materi untuk kelas mana sih? Misalkan seperti itu. Saya coba pilih tadi kelas 11 ya. Kemudian berapa siswa? Nah, otomatis semua siswa yang dipilih. Ya. Kemudian topik. Nah, topik ini perlu kita buat ya, karena apa? Karena untuk membedakan mana materi, mana juga soal dan latihan. Saya coba tulis materi saja nih. Materi ya. Baik, kita posting ya, postingnya. Nah, sudah diposting ya. Kita coba sekarang yang selanjutnya coba buat quiz ya tadi ya. Nah, lagi buat, kemudian quiz seperti ini ya. Judulnya tadi quiz 1 ya. Elektromagnetik, gelombang elektromagnetik. Ya. Kemudian pilih opsional ya, pilih opsionalnya ya. Pilihlah jawaban yang menurut kamu benar misalkan ya. Ini bebas saja Bapak Ibu ya, seperti itu misalkan. Kemudian juga kita pilih blank quiz ya formulirnya. Nah, ini dia ya. Ini ada penulisan ataupun fasilitas dari Classroom yang bisa kita buat untuk
mengisi kuis ya. Di sini beberapa bentuk ya, bentuk pertanyaan dari mulai misalkan pilihan ganda dan ganda itu seperti biasa A, B, C, D atau mungkin berapa kotak, 5 kotak ya. Atau ada juga yang berbentuk pilihan kotak centang, kalau kita klik nanti isinya dicentang-centang seperti itu ya, kayak di checklist maksudnya. Atau mungkin ada drop down ya, pilihannya kan macam-macam pertanyaan. Dan juga ada juga yang skala linear ya, jadi ada soal cerita ya, kemudian ada pertahun dan sebagainya, kemudian lain sebagainya ya. Bapak Ibu bisa silakan mengakses di sini untuk bentuk pertanyaannya. Yang umum saja saya pilihnya yang pilihan ganda. Contoh ya, di sini saya pertanyaannya yang tadi ya, misalkan jumlah getaran dalam satuan detik disebut misalkan. Nah, coba di sini ya, sebutnya apa? Frekuensi satu. Kalau ingin menambahkan opsi selanjutnya kita klik bawahnya ya. Misalkan di sini periode. Kemudian juga di sini ada amplitude misalkan. Nah, kemudian juga ada tegangan misalkan ya, saja ya. Biasanya umumnya 5 ya. Dengan juga arus misalkan. Ini sudah kita isi opsinya, kita klik dulu kunci jawaban. Ya, jangan dulu kita main kirim saja kunci jawaban. Nah, jawabannya mana nih? Jawabannya sebetulnya kita coba pilih yang frekuensi. Kemudian poinnya kita kasih besaran berapa? Akan maksimal biasanya 100. Nah, ini 100. Setelah itu kita coba kirim ya. Ini ada email, misalkan Bapak Ibu mau memasukkan ke email sendiri ya, supaya jadi data ya, misalkan satu. Saya checklist program formulir di dalam email atau tidak ya, misalkan kita kirim. Oke, jadi sekalian kita sudah membuat blank quiz atau quiz ya, quiz yang pertama. Setelah itu kita mencoba mengakses ya. Mungkin kita kirim, coba kirim, kalau mau kirim ke dia. Sudah dikirim. Kita coba keluar dari sini. Respon sudah dikirim. Bisa menemukan alamat email secara otomatis ya. Coba lagi di website. Setelah ini selesai, kita close saja Bu. Sudah dikirim tadi ya. Nah, ini akan muncul blank listnya. Close saja. Ini ada nih. Di tampilan kita sudah membuat satu bentuk pertanyaan. Ini bisa kita edit atau bisa kita hapus. Nah, sekarang kita akan mencoba akses kelas yang kita buat ya. Jadi menggunakan jalankan kita itu sebagai siswa. Di sini kita harus coba keluar dari akun yang sudah kita buat ya. Ya Allah.
Ibu sekalian, tunggu sebentar. Oh, tunggu saja. Buat sesuatu ya. Oh, Pak Sigit, mungkin ada waktu 4 menit lagi ya untuk pemaparan siap. Oh, siap. sebelum ke Ya. tanya jawab. Jadi selanjutnya kita tunggu sebentar ya. Ini kalau akses ke siswa berarti kita menggunakan akun dari siswa ya. Atau kita sendiri tidak dari siswa nanti kita klik Google Classroom, kemudian nanti pilih gabung kelas dan memasukkan kode kelas yang sudah diberikan oleh gurunya ya. Nah, baru setelah itu bisa dibuat oleh siswa sendiri seperti itu ya, Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu, ini hanya paparan singkat saja yang mudah-mudahan tidak paham juga sih ya. Tidak jelas sehingga motivasi Bapak Ibu sekalian untuk lebih membrowsing lagi ya, atau mengupdate lagi di internet seperti itu. Karena fasilitas dari Classroom ini yang sederhana, yang minimalis. Lebihnya bisa kita mengupload gambar, video, atau yang lain seperti itu Bapak Ibu sekalian.